Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka berikutnya, Sobat. Nah, pusaka yang akan kita review untuk di video kita kali ini, nah ini adalah pusakanya. Dan ini adalah pusaka dengan dapur kebulajar, Sobat. Dan pusaka ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Solo. Kemarin itu beliau memiliki jadi dua pusaka kebulajar gitu. Tapi yang saya pilih adalah pusaka ini, Sobat, karena saya melihatnya, wah, ini kayak pusaka ini bagus sih. Pusakanya bagus. Kalau nggak salah pamornya ini adalah dia punya dua pamor, Sobat, yaitu pamor di sorsoran dan di pucuk bilahnya. Kalau untuk di sorsorannya pamornya adalah pamor kul buntet, dan untuk di pucuknya ini adalah pamornya pamor kodong. Nah, waktu pamor kodong ini saya tahunya waktu saya review. Jadi saya setelah mendapatkan itu yang masih dalam keadaan kotor gitu. Dalam keadaan kotor memang untuk di bagian pamor sorsorannya itu masih bisa dikatakan terlihat gitu loh. Tahu saya kalau wah ini memang pamornya kulbutet. Saya nggak tahu kalau ada pamor di bagian ujung bilahnya gitu. Ternyata setelah saya review loh, saya menemukan pamor bagus ini yang ada di ujungnya. Coba saya ajak kalian untuk melihat langsung saja ini, Sobat. Ini untuk di warangkanya, ini masih warangka aslinya. Jadi ini adalah warangka gawannya nih, Sobat. Warangka gawan dari pusakanya. Kalau kalian melihat di sini ini gandar iras ini. Nah, untuk di kayunya sendiri saya kurang begitu paham. Ini kira-kira masuk di kayu apa ya ini ya? Motifnya sebenarnya bagus ini untuk di kayunya. Nah, coba kita akan melihat bersama-sama nih, Sobat. Wujud dari pusakanya ini seperti apa. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Sebenarnya kemarin itu juga sudah ada yang menanyakan keris ini gitu, Mas, untuk di kebulajar yang pamor kulbuntnya apakah sudah selesai? Wah, belum gitu. Karena apa? Karena di tukang warangan dan juga di tukang warangka itu memang terkadang antri, Sobat. Jadi yang digarap itu bukan milik kita saja, jadi banyak sekali yang digarap. Itulah kenapa jika di antara sobat semuanya ada yang menitipkan ke saya, entah itu untuk diwarangi ataupun juga untuk di serviskan warangkanya, mohon bersabar. Karena apa? Karena untuk di tukangnya sendiri itu juga harus antri sesuai dengan urutannya gitu. Seperti itu. Makanya kenapa bisa untuk di tukang warangannya itu kadang juga 2 minggu, ada yang gitu, ada yang di tukang warangkanya sampai 3 minggu, itu seperti itu. Jadi kalau ada dari teman-teman yang menitipkan warangkanya untuk diserviskan ke saya ataupun juga diwarangi, mohon bersabar gitu, seperti itu. Karena antri, Sobat. Nah, begitupun juga saya setelah mendapatkan pusaka gitu, sebenarnya itu saya kumpulkan yang masih kotor-kotor itu. Setelah terkumpul nanti akan saya setorkan ke tukang warang saya ataupun juga tukang warangka saya. Itulah kenapa sebenarnya dari mulai review yang masih dalam keadaan kotor, terkadang jedanya itu sampai 3 minggu, bisa juga 1 bulan gitu, seperti itu. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur mahesolajer atau kebulajar. Nah, untuk di pamornya sendiri ini adalah pamornya pamor kul buntet, Sobat. Nah, ini. Dan untuk di bagian atasnya, nah ini adalah dia pamornya pamor kodong. Nah, ini ada semacam kayak atasnya panah gitu loh, Sobat. Nah, ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Solo ini. Tadi pagi saya ngobrol dengan teman-teman saya dari Nganjuk gitu. Dia memiliki 2 buah pusaka gitu. 2 buah pusaka, yang satu dia dapurnya kebulajar, yang satunya lagi brojol pamornya dari keterangan dia itu adalah pancuran emas gitu. Dan untuk di kebulajarnya dia itu sudah termahar. Saya melihatnya, wah memang bagus. Ada di bagian sorsorannya ini ada semacam kayak junjung derajat, lalu di bagian atasnya nah hampir-hampir mirip seperti ini. Nah, hampir mirip seperti ini. Yang sisi baliknya itu menyambung, yang sisi baliknya tidak menyambung, kata dia seperti itu. Dan sebagai ini informasi bahwasanya
untuk di dapur brojol yang satunya lagi yang belum termahar itu sudah saya DP gitu. Karena apa? Karena saya beberapa waktu sudah apa ya, bisa dikatakan mencari memang pamor lintang kemukus sobat. Nah, menurut saya yang di teman saya itu yang satunya itu adalah pamornya lintang kemukus. Jadi dia untuk di bagian pamornya yang ini dia garis lurus, lalu dia di sini bercabang seperti ini. Bercabang, dan di bagian bawahnya ini yang satu kayak pamor ini ini loh, pamor alip. Yang satunya lagi di sisi baliknya ini semacam kayak pamor ojogo ini loh, junjung derajat atau juga bisa nunggak semi. Bagus banget loh. Tapi masih saya DP karena masih perlu untuk menabung dulu ini sobat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya sudah bisa melunasinya gitu. Makanya kenapa biar apa ya sobat semuanya, mungkin ada beberapa dari kalian, wah Mas Tony kalau mahari pusaka kok ada yang dicicil. Ya memang ada, saya juga pernah melakukan seperti itu, dan untuk saat ini pun juga kalau memang apa ya, bisa dikatakan memang kita serg gitu dan itu adalah pusaka yang kita cari, ya nggak ada masalah kalau kita memaharinya dengan sistem mencicil. Kalau memang ada uang ya silakan langsung dimahari langsung, nggak apa-apa. Tapi kalau memang dananya terbatas kayak saya waktu saat ini dana saya terbatas, saya DP separuh gitu. Coba saya ajak kalian sobat semuanya untuk melanjutkan lagi untuk mereview, mengulas pusaka yang ini. Saya akan balik untuk kameranya biar sobat semuanya bisa menikmati keindahan dari pamornya sekaligus dari bilanya. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau kalian melihat di sini di bagian sor-sorannya ini, dia pamornya adalah pamor kul buntut sobat. Nah, seperti ini. Dia polanya dia melingkar ke satu arah seperti obat nyamuk. Nah, seperti ini. Dengan dapur kebu lajer atau maheso lajer, dan di bagian atas dari bilahnya ini dia ada semacam kayak mata panahnya seperti ini. Nah, ini di dalam pengetahuan Tok Sanaji saya, ini masuk di pamor kudung. Coba saya ajak kalian semuanya untuk melihat di buku pamor sobat, keterangan dari pamor kudung. Nah, bentuk dari pamor kudung, nah seperti ini. Nah, ini adalah pamor kudung. Nah, pamor ini selalu terletak di ujung bilah, dan tuahnya seperti namanya untuk melindungi pemiliknya dari serangan guna-guna dan perlindungan dalam situasi darurat. Pamor ini sering digunakan untuk penunggu rumah. Nah, ini adalah gambar untuk pamor kudung sobat. Nah, ini pamor kudung. Dan pamor kudung ini saya tahunya waktu saya review. Nah, lalu untuk di pamor yang di bagian sor-soran, nah coba akan saya ajak kalian untuk melihat pamornya. Ini adalah pamor kul buntet. Nah, kul buntet ini sobat. Nah, kalau di gambar ini dia digambarkan bentuknya kecil. Nah, ini mirip pamor batu lapak, bedanya pusarannya hanya satu dan alurnya ini melingkar. Nah, alurnya ini melingkar. Nah, seperti ini. Ini alurnya melingkar. Nah, seperti ini. Dan secara keseluruhan lebih bulat dibandingkan pamor batu lapak. Nah, tuahnya hampir sama dengan batu lapak, tetapi kul buntet punya nilai rezeki. Selain menghindarkan bahaya, juga menghalangi usaha penipuan. Umumnya pamor ini baik untuk semua orang. Berarti ini adalah pamor yang tidak pemilih. Nah, coba saya ajak kalian untuk melihat di buku satunya lagi sobat semuanya, dari gambar kul buntet. Nah, ini untuk gambar kul buntet seperti ini. Nah, pamor kul buntet hampir selalu terletak di bagian sor-soran. Nah, untuk di gambar selanjutnya seperti ini. Ini kayaknya di foto dari keris. Nah, dari pamor yang ada di keris dapur brojol dengan pamor kul buntet berukuran besar di bagian sor-sorannya. Nah, ini alurnya melingkar seperti ini sobat. Nah, ini adalah pamor kul buntet. Oke sobat, setelah kita melihat pamor, bentuk deskripsi dari pamor, baik dari buku pamor ataupun juga dari buku ensiklopedia keris itu tadi. Nah, di sini saya lanjutkan untuk membacakan filosofi dari
dapur kebulajar atau Maheso Lajer ini. Kebulajar ini berasal dari dua kata, yaitu kebo atau kerbau dan lajer yang berarti lurus. Kebulajar ini memiliki makna dan harapan agar pemilik keris ini bisa memiliki semangat seperti kerbau yang giat bekerja tanpa kenal lelah untuk menghidupi keluarganya dengan jalan yang lurus dan tidak menyimpang dari ajaran kebaikan. Konon tuah dari keris kebulajar ini dipercaya dapat menolak wabah penyakit. Selain banyak dimiliki para petani karena tuahnya yang mampu menjauhkan tanaman dari wabah penyakit dan hama, ternyata keris dengan dapur kebulajar ini juga banyak dimiliki oleh para pemimpin dan bangsawan karena tuahnya ini dipercaya bisa mengamankan daerah kekuasaannya dari wabah penyakit. Selain itu juga bisa menambah wibawa dan mengangkat derajat pemiliknya. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk di pamornya, sobat. Pamor sor-sorannya ini adalah pamor kol buntet, memiliki bentuk pusaran hanya satu dan alur pamor melingkar. Tuahnya hampir sama dengan pamor batu lapak, tetapi kol buntet punya nilai rezeki. Selain menghindarkan bahaya, juga melindungi dari usaha penipuan dan umumnya pamor ini baik untuk semua orang alias pamor yang tidak pemilih. Begitu pengetahuan di dalam dunia tosanaji. Lalu lanjut untuk di pamor yang bagian atas ini, sobat. Ini adalah pamor kudung. Pamor ini terletak di ujung atau atas bilah dan tuahnya seperti namanya untuk melindungi pemilik dari serangan guna-guna dan perlindungan dalam situasi darurat. Pamor ini sering digunakan untuk penunggu rumah atau tempat usaha dan sejenisnya. Nah, kalau di antara sobat semuanya ada yang pernah tahu ini di rumah ataupun juga di tempat usaha seseorang gitu, ada ditempatkan keris gitu di bagian atas gitu, mungkin keris tersebut adalah sebagai sikap keluarga. Bisa juga keris tersebut pamornya adalah pamor kudung seperti ini, sobat. Oke sobat semuanya, untuk di video ini mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review dari mulai pertama sampai di video ini, jika ada kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan mereview di pusaka berikutnya, sobat. Tetapi seperti biasanya kita akan melanjutkan di video berikutnya.